Jurnal PhD Student Traveler bulan ke-46 dan 47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a while. Terakhir, jurnal terakhir yang dibikin tuh dari bulan Juli ya kalau nggak salah ya, jurnal ke-45 dan uh, saya sampai skip 2 bulan nggak sempet bikin dan alhamdulillah akhirnya bisa bikin apa namanya video lagi. Um, Semoga teman-teman semua sehat. Another day, another life. Alhamdulillah kabar saya baik, sehat-sehat, alhamdulillah. Dan masih membuat jurnal artinya masih berstatus student di sini di Kyoto. Uh, dan of course things are moving lately and I'm pretty happy with the progress that I did. But of course perjalanan tuh masih panjang. Yang mana nanti saya sedikit ceritain lah beberapa highlights PhD saya ini karena kayaknya kayak like it takes forever gitu. Udah bertahun-tahun, ya udah bertahun-tahun lamanya. Tapi memang ya yang namanya studi S3 tuh emang gak gampang seperti yang udah saya bilang di video sebelumnya. Tapi overall, alhamdulillah, saya kondisi baik-baik dan kebetulan masih apa namanya masih menyelesaikan riset, uh, menyelesaikan tuh apa disertasi. Um, Apa namanya? Saya sebenarnya pengennya nggak mau ngomong riset dulu ya, pengen ngomong yang lain tapi tiba-tiba bawaannya ke disertasi. Um, jadi selama 2 bulan ini tuh emang saya ngefokusin untuk target buat publikasi ya. Saya lupa di bulan Juli itu kayaknya di jurnal terakhir saya kayak masih berkutat sama draft, maksudnya masih berkutat ngeberesin si draft papernya, paper kedua saya. Tapi alhamdulillah udah sejak bulan lalu ya. Jadi ini udah sekarang nih apa hari ini tuh it's the end of September, tanggal 30 September. Yang mana besok udah masuk 1 Oktober, yang artinya semester baru di Kyoto University. Sekarang saya lebih santai sih ya, nggak entah kenapa nggak sepanik dulu gitu. Maksudnya kalau ada pergantian semester, apalagi saya udah sekolah udah extend ke sekian kalinya gitu. Dan ya saya nggak tahu if this is sad news or good news, I have to extend for another semester. Jadi saya terhitung besok masih tetap berstatus mahasiswa, masih pegang student visa. Oke, balik lagi ya tadi ke cerita. Alhamdulillah saya ya kemarin fokusnya untuk apa target buat publikasi karena ini menjadi bottleneck untuk saya bisa lulus. Um, jadi alhamdulillah sih udah dari bulan Agustus kemarin, bulan lalu udah udah beres. Maksudnya awal-awal minggu pertama Agustus tuh saya udah sebenarnya udah finalize papernya dan udah submit juga ke jurnal ya, maksudnya udah submit. Dan tentu yang namanya proses submit jurnal, proses apa tuh namanya, eh untuk apa jurnal itu diterima, tentu tidak mudah ya, tidak semudah itu Ferguso. Jadi so far saya udah paper yang kedua ini saya udah 2 kali dapat rejection atau penolakan. Em, Iya, jadi Agustus saya ya pokoknya submit 2 kali ya. Jadi yang pertama submit apa rejected, terus kemudian yang kedua rejected, dan baru beberapa hari lalu saya submit ke jurnal yang ketiga. Yang mana memang saya tahu sih proses dari kita punya paper yang ready ke apa untuk bisa direview ya. Targetnya bukan untuk di accepted dulu, tapi untuk direview aja juga prosesnya panjang dan berliku ya. Jadi saya sebenarnya paham banget sih kondisi ini tuh bukan kondisi yang abnormal gitu. Ini kondisi yang normal banget terjadi di apa dunia akademik, apalagi untuk mahasiswa S3 yang harus publikasi gitu. Dan em, apa namanya kadang ya saya sempat ngobrol sih sama
ya sama profesor saya sama teman-teman kadang submit jurnal juga nggak memang sih tentunya ketika di review pasti biasanya dikasih komen kan apa yang kurang apa tapi kadang kalau juga di reject ya memang karena nggak cocok sama scope si jurnalnya kadang juga ya emang nggak beruntung aja gitu katanya ada juga yang misalnya ya paper bisa dibilang udah oke gitu udah bagus tetap maksudnya nggak diterima gitu jadi ya kayak banyak faktor X-nya juga sih sebenarnya. Nggak cuma dari apa substansi gitu tapi tentu ya saya nggak merasa paper saya paper apa yang paling bagus dan apa isinya apa apa groundbreaking atau apa gitu. Saya ngerasa ya paper saya diselesaikan dengan baik dan ya dan saya butuh waktu juga lama banget buat nyelesain paper kedua ini kurang lebih berapa ya hampir pokoknya 9-10 bulan lah dari terhitung saya pertama nulis untuk paper kedua meski apa di tengah-tengah tuh saya sempat apa ya ke inilah ya maksudnya sempat kayak ya pasti namanya proses nulis tuh kan nggak selalu mulus dan nggak selalu apa apa progress apa making progress gitu jadi ya apa berjuang untuk melawan diri sendiri juga apa tough juga gitu jadi tapi jujur saya alhamdulillah udah sampai di tahap ini udah sampai di tahap ibaratnya ya meski memang belum belum ada apa kabar baik terkait dengan jurnal saya diterima gitu karena statusnya sekarang ini tuh saya kalau jurnalnya diterima nih, misalnya paper kedua ini saya masukin kemudian diterima, hanya dapat email accepted aja, belum dipublish ya, jadi baru diterima aja, misalnya dipublishnya baru nanti-nanti itu sudah memenuhi syarat gitu. Jadi itu em, apa namanya syarat wajib untuk bisa lulus yang artinya bisa lulus itu artinya untuk bisa mengajukan untuk sidang gitu jadi apa untuk ngajuin untuk kirim tesis ke kampus kemudian untuk menentukan tanggal sidang gitu jadi sebenarnya mah di ini sih ya bat sekarang jadi apa untuk nerbitin jurnal ini udah jadi bottlenecknya jadi emang udah satu sisi udah di luar kontrol saya juga ya sebenarnya bisa aja sih kita mahasiswa ngontrol dengan milih jurnal yang memungkinkan untuk cepat gitu tapi ya saat ini sih ya prosesnya memang saya harus bersabar dan menunggu gitu jadi sekarang saya seharusnya tuh nunggu nunggu paper ini di apa dapat dapat kabar lah kalau paper ini diterima untuk di review ya jadi belum di accept gitu jadi ada layernya kalau yang namanya eh, kalau mau apa publish paper itu jadi kita kirim jurnalnya masuk editor editor nanti yang kayak ngelihat mungkin roughly isinya apakah substansinya sesuai dengan scope si jurnal itu kalau misalnya ya cocok dia akan langsung kirim si draft ini ke peer reviewer gitu jadi apa namanya enggak apa ya jadi yang nggak langsung ya ada layernya gitu loh jadi setelah dari masuk peer review di review dulu kan nah di situ peer reviewnya bisa tadi antara accepted accepted tanpa kayak revisi ada juga yang kayak dapat revisi besar-besaran tapi ada peluang untuk accepted sama apa di reject gitu jadi ya ya, benar-benar sekarang saya udah pasrah banget sih. Kayaknya fase sekarang saya ngerasa terlepas dari di luar dari saya udah submit kemarin lagi, misalnya submit jurnal lagi. Sebenarnya saya juga masih nyelesain nulis draft tesis karena draft tesis tuh juga tulisan yang lain yang emang syarat wajib juga buat di submit gitu. Meski itu tidak harus dipublish ya, itu hanya dikirim ke kampus gitu untuk syarat sidang gitu. Jadi sebenarnya saat ini sih kesibukannya yaitu ya nunggu kabar dari jurnal sama beresin draft tesis gitu. Jadi ya tapi sekarang udah kayaknya saya ngerasa udah ya terlepas selama sekolah ya selalu berdoa dan apa emang tapi sekarang tuh udah benar harus pasrah banget harus udah pakai jalur langit lah ya jadi harus banyak doa banyak ya perbanyak berpikir positif terus pokoknya ya harus juga merasa yakin kalau akan ada titik cerah dari semua ini gitu ya. Ya itu paling update terakhir sekolah saya jadi ya memang masih harus ya masih harus stay lebih lama gitu which I actually I really don't mind gitu of course I love Japan I love Kyoto tapi
artinya saya seneng artinya untuk stay di sini, tapi kayaknya kalau untuk megang satu student tuh kayak pengen cepet-cepet udahan gitu loh. Udah, karena ya tiap semester kan harus bayar SPP, terus harus apa namanya, ya ada yang harus di apa namanya tunaikan gitu kan. Jadi ya, tapi mudah-mudahan sih ya semoga ada rezeki. Ya saya percaya sih yang namanya orang nyari ilmu tuh insya Allah nggak akan dimiskinin ya, maksudnya nggak akan ini bakal insya Allah bakal dicukupin gimana caranya gitu. Which aku ya saya alhamdulillah masih selama di sini masih ada part time job, suami juga masih ada part time job meski jadi memang harus juggling antara part time job sama apa kalau saya part time job sama ini nulis-nulis ini gitu dan kadang ya emang ada harus dikorbanin ya saya ngerasa sih kayaknya lebih sedikit bersosialisasi gitu karena part time job saya kan gak reguler ya nggak maksudnya nggak waktunya nggak pasti jadi kadang saya pakai weekend buat kerja gitu kadang ya weekday juga dan entah saya mungkin karena udah semakin berumur kalau iya aktivitas apa namanya nulis apa saya nyelesain tulisan nulis di kampus atau di rumah sama plus sambil part time job aja udah menurut saya udah melelahkan banget gitu loh jadi saya tuh ini tuh kayak mager banget maksudnya untuk bahkan untuk mau main aja tuh kadang kerasa capek gitu loh jadi sekarang tuh capek tuh udah nggak hanya capek kerja atau capek apa nulis gitu tapi em, apa namanya capek fisiknya tuh iya akumulatif jadinya tuh kadang suka nggak nggak minat ngapa-ngapain gitu dan plus juga kan kemarin ini kita apa di Jepang ini udah masuk end of summer insya Allah mudah-mudahan apa namanya autumn mulai datang yang artinya udah nggak gitu panas lagi nah kemarin tuh kan masih summer dan panasnya minta ampun kan jadi ya itu juga satu faktor bikin nambah mager karena di Kyoto tuh kalau apa summernya tuh aduh panasnya minta ampun jadi dan entah kenapa sekarang saya lebih mageran aja gitu lebih kayak kalau udah hari itu tahu bakal panas banget tuh malas keluar aja pengennya stay di Apato gitu dan apa main game kayak atau goler-goler atau apa gitu pokoknya dia pengen gak ngapa-ngapain gitu pokoknya nggak ini dan bahkan maksudnya kadang saya nggak kemana-mana aja di rumah aja tuh juga capek gitu loh itu juga nggak tahu apa apa padahal nggak ngapa-ngapain gitu ya paling kan paling mentok-mentok cuma ya makan terus main game apa baca buku atau nonton film atau apa tuh juga udah rasanya capek gitu makanya gimana kalau pergi-pergi keluar gitu dan apa plus mungkin ya karena part time job saya kan juga terkait jalan-jalan ya apa saya kan nemenin apa tamu turis-turis buat apa keliling Kyoto gitu jadi ya memang mungkin ada rasa jenuh juga kali ya kalau harus eksplornya Kyoto lagi gitu meski tentunya Kyoto tetap tetap cantik dan tetap indah tetap apa tetap menyenangkan tapi kadang kan kalau ya kita melihat tempat yang sama berpuluh-puluh kali kan juga pasti bosen lah ya gitu. Maksudnya pasti ada rasa apa itu lagi. Jadi berasa rutin gitu loh. Kalau sesuatu yang udah jadinya kayaknya rutin tuh memang excitementnya emang lebih menurun gitu loh dibanding kalau kita pertama kali ngeliat atau hanya berkunjung sekali dua kali aja gitu. Nah kurang lebih sih gitu. Dan akhirnya ya itu saya jadi di luar dari rutinitas apa yang sekarang ini tuh tentu saya masih menyibukkan diri menyisihkan waktu luang untuk main game pastinya. Dan saya sebenarnya jujur lagi enjoy banget nih main satu game yang aduh gamenya emang kayaknya emang genre saya banget kayak deh kayak soalnya dari dulu kayak kalau main game tuh emang sering berkutatnya game-game kayak gini gitu dan saya tuh bisa betah lama banget main game-game simulasi, game simulasi yang mana ini sedikit ngasih clue background kali ini, video kali ini adalah background yang diambil dari gamenya gitu. Pasti kalau teman-teman tak apa yang main Steam atau main Nintendo atau pokoknya pasti tahu nih background ini gitu. Kalau ngeliat pertama kali apalagi nih rumahnya nih khas banget nih. Nih ya ini rumah ini. Ini nama gamenya adalah Stardew Valley. Jadi ini game apa farming simulation dan seperti game itu seperti Harvest Moon ya. Kalau di sini yang generasi-generasi jadul saya yakin banget pasti tahu lah yang namanya Harvest Moon. Jadi ini game farming. Jadi kita jadi MC, jadi main character. Kita punya ladang, terus kita punya tetangga, terus ada misi-misi yang harus kita lakuin gitu kan. Terus harus mancing segala macam. Ini kayak emang udahlah emang udah the best game
genre buat saya gitu. Saya lagi enjoy banget main ini nih game Stardew Valley. Jadi awalnya tuh sebenarnya kan saya sebelum Stardew Valley itu saya main Story of Season-nya Doraemon. Jadi Story of Season tuh semacam versi barunya Harvest Moon ya. Karena Harvest Moon kayaknya belum comeback-comeback ya. Maksudnya Harvest Moon tuh kayak namanya sendiri gamenya tuh udah yang versi barunya udah nggak rilis. Jadi yang belakangan ini dirilis tuh namanya Story of Season. Nah, saya sempat mainin satu and I really loved it gitu. Terus kemudian saya ada temen yang juga main Nintendo, dia nyaranin, coba deh Stardew Valley. Sebenarnya saya juga udah sempet, udah tau lah game Stardew Valley ini udah lama banget, udah berkeliaran gitu. Tapi waktu saya mikirnya kayak, udah ntar dulu deh. Terus saya jujur bukan suzon, saya udah apa uh, salah banget apa judge saya tuh judge a book by its apa graphic by its design gitu. Jadi waktu saya ngeliat Game Stardew Valley, saya sempat lihat cuplikannya tuh kan dia modelnya kayak pixel-pixel gini ya, pixel art gitu. Jadi kayak kan beda banget kalau kayak Harvest Moon atau Sword of Season tuh lebih real gitu loh dan lebih apa iya kayak karakternya tuh lebih kelihatan gitu loh. Kalau kayak gini kan kayak karakternya tuh udah kecil terus kita juga nggak bisa jelas ngeliat mukanya segala macem gitu. Jadi awal-awal tuh saya kayak agak bakal ini nggak ya, maksudnya bakal cocok nggak ya main game kayak gini gitu. Saya tuh awalnya sempet-sempet kayak gak yakin bakal suka apa bakal bakal suka apa enggak gitu. Terus kemudian saya pas ngeliat di Nintendo e-store-nya itu Game Stardew Valley ini lagi diskon 20% kalau nggak salah. Pokoknya ini lagi diskon aja. Kurang lebih tuh kalau di yen tuh sekitar 1.000 yen lah, 1.000 sekian yen gitu. Terus saya mikir, untuk game untuk ukuran game farming 1.000 yen tuh ya good deal lah gitu. Karena kalau Story of Season aja saya beli itu harga diskon aja masih 3.000 yen gitu loh, masih sekitar 300 ribuan. Nah kalau ini 1.000 yen berarti kan 100 ribuan gitu. Dan saya tuh namanya farming game tuh pasti lama, jadi menurut saya good deal lah kalau dapat harga murah terus kita bisa main gamenya lama gitu. Awal-awal tuh akhirnya saya nyoba lah. Kemarin tuh saya kan sempat nyelesain misi Cuphead, jadi eh, Cuphead saya juga progressing gitu. Saya senang banget kemarin tuh bisa nyelesain misinya misi yang ada raja yang dice itu kayak satu level sebelum level terakhir, level ketemu si devilnya. Jadi dan saya bisa nyelesain si misinya si ketemu King Dice ini sampai beres, dan itu it's such a huge achievement ya buat buat saya seorang gamer, karena Cuphead itu terkenal game yang paling sulit uh, di per perkancahan game-game kayak run and gun gitu. Nah, tapi ya itu akhirnya saya apa bisa masuk ke level yang devil, tapi belum bisa saya beresin, sempet udah setengah jalan, tapi habis itu kayak tar dulu deh gitu. Akhirnya saya mau berpindah ke game lain gitu. Ya udah akhirnya saya nyoba Stardew Valley. Awal-awal pas nyoba juga sempet kayak ngeliat, aduh kok grafisnya gini amat gitu. Maksudnya kayak nggak tajam gitu loh, maksudnya kayak kan gambarnya kayak kecil-kecil gini kan. Terus entah kenapa nggak tahu titik momentumnya di mana, pokoknya ada di satu titik tuh, wah game ini asik banget gitu. Dan kemudian main dan main dan main, ya udah akhirnya saya sampai sekarang masih main. Udah berarti terakhir mulai main tuh bulan apa ya? Kayak lupa Agustus mungkin ya kalau nggak salah, apa Juli ya lupa deh. Pokoknya em, sekitar 2 bulan, 2-3 bulanan ini gitu saya main Stardew Valley, dan ya ampun gamenya bagus banget gitu. Dan sekarang tuh berhubung saya seorang apa di sini saya juga seorang peneliti game ya, seorang nggak cuma sekedar pemain game gitu. Saya sekarang suka ngulik-ngulik gitu loh siapa kreatornya, em, ya intinya gimana sih cerita game ini dibuat gitu. Dan ternyata si kreator game ini, si Stardew Valley ini namanya si Pak Erik atau siapa gitu. Jadi dia bikin semua game ini dia sendiri. Jadi ini kayak game indie gitu. Dan mirip kayak Cuphead. Jadi itu benar-benar they put so much effort gitu loh untuk create game ini gitu. Which I really admire him. Um, dia juga bukan waktu bikin gamenya tuh dia kayak ya orang biasa aja yang kalau nggak salah tuh dia sempet ngambil kelas belajar coding. Pokoknya ya belajar sedikit tentang coding untuk misalnya nge-game segala macem. Habis itu dia tuh pokoknya butuh dia nyelesai nge-develop game ini tuh bertahun-tahun, dengan posisi dia juga kayak secara finansial tuh nggak stabil-stabil amat gitu loh. Jadi ya pokoknya dia keep up untuk nyelesain proyek game ini gitu. Dan akhirnya game ini tuh bisa dapat momentumnya, dan pokoknya ini salah satu pokoknya ini the most played game kayak deh. Dan nggak tahu ya awardnya gimana, tapi yang pasti dia pasti dapat
penghargaan lah sebagai salah satu game terbaik gitu. Iya, akhirnya saya tahu kenapa. Jadi nggak cuma soal desain grafisnya, tapi story-nya menurut saya emang di antara farming game yang lain tuh ini lebih deep gitu loh, dan lebih apa ya, dipikirin banget sih dari setiap elemen dan misi, apa kayak apa quest-quest apa misi dan submisinya. Yang namanya farming game biasanya pasti ada misi utama, terus ada misi apa misi-misi kecilnya gitu gitu. Dan ini saya ngerasa kalau di Stardew Valley tuh sibuk aja gitu loh, banyak banyak banget yang pengen dicobain gitu loh. Ya mau apa ini tambangnya, terus kemudian mancing, terus apa kayak lebih kaya aja gitu secara ininya, secara apa namanya konten si gamenya gitu. Terus apa namanya soundtracknya juga bagus banget, em, dan ternyata ada di Spotify. Jadi kadang saya kalau lagi sambil kerja nulis dengerin apa soundtracknya si Stardew Valley. Musiknya tuh kan biasanya kalau game farming kan dibagi per season kan, jadi spring, summer, fall, sama winter gitu. Dan berhubung saya ditinggal di negara 4 musim tuh, jadi kadang suka relate aja, suka maksudnya kalau denger lagu summernya berasa oh, oke summer sekarang di sini kayak gini gitu. Jadi kayak ada terbawa-bawa apa namanya melankoli. Dan kadang saya suka meromantisasi juga dari soundtrack-soundtrack game yang saya mainin gitu. Overall gamenya bagus banget. Saya sampai sekarang masih main dan saya lagi betah banget lah sama game ini. Dan jujur bisa ngobatin banget di kalau lagi penat atau lagi mumet lah sama rutinitas tuh. Emang game tuh pelarian terbaik sih. Dan intinya em, apa cocok buat orang yang suka menyendiri, dan dia intinya karena suka nggak mau ngapa-ngapain aja gitu loh. Jadi ini banget lah. Pokoknya recommended banget kalau misalnya di sini ada yang nyari game-game baru atau pengen nyobain main game. I would highly like recommend try Stardew Valley gitu. Kayaknya saya kalau ngomongin game tuh bisa panjang banget ya. Oke, dan sebenarnya ada banyak game-game lain sih yang, aduh, pokoknya saya pengen nyoba banget sebenarnya, tapi so little time, so much to do. Apa? Saya juga nggak mau terlalu banyak berjanji kayak, oke main gini apa nanti kalau ini gitu, karena suka kayak saya tuh sering banget, nanti deh kalau lulus main game ini, lulus main game ini gitu kayak. Intinya go with the flow aja lah gitu. Dan juga saya kemarin tuh habis nonton satu series yang sebenarnya udah rilis juga dari agak lama, dan seriesnya keren banget. Nama seriesnya adalah Shogun. Kalau apa di sini pecinta film, bukan film kolosal ya itu ya, film-film di setting-setting era zaman dulu. Gila ini si Shogun ini keren banget sih. Dan saya sendiri sebenarnya nggak gitu tahu banyak ya. Saya tahu sedikit tentang sejarah-sejarah ya tadi ya, zaman Edo atau intinya sejarah-sejarah Jepang di era-eranya si apa Shogun ini gitu. Karena berhubung saya juga part-time jobnya jadi tour guide, saya juga apa belajar-belajar dan baca-baca ya tentang sejarah di Jepang Kyoto, dan pasti ada korelasinya sama yang namanya Shogun, apa Emperor, terus sama apa namanya samurai gitu. Dan jadi si Shogun ini benar-benar memberi apa ya, memberi pencerahan dan memberi ini banget sih, meski ceritanya sendiri itu dia mix fiksi dan non fiksi gitu. Jadi em, ceritanya tuh kayak based on true events gitu loh, tapi semua scene dan jadi semua karakternya tuh nggak ada yang asli, tapi inspired by real character gitu loh. Jadi namanya tuh nggak pakai nama asli. Misalnya kayak si Toranaga, karakter utamanya Toranaganya itu sebenarnya aslinya namanya Tokugawa ya. Itu salah satu shogun apa ter inilah terkuat di Jepang gitu. Dan jujur ceritanya bagus banget sih, ngasih ngasih konteks tentang ya tadi ya, maksudnya uh, apa cultural normnya di Jepang kayak apa gitu. Dan jujur iya, sambil nonton Shogun tuh saya kayak ngerasa akhirnya bisa sedikit memahami kenapa modern apa society sekarang ini tuh ya seperti ini gitu loh, maksudnya kenapa mereka mengadopsi nilai-nilai yang berbeda dengan kita. Dan saya lihat tuh saya bisa lihat sedikit bisa lihat dari Shogun gitu loh, kalau oh ternyata mereka tuh gini tuh karena gini, oh ini jadi benar-benar emang apa uh, social system yang di-create dulu, terus juga hierarki yang apa segala macam tuh ternyata memberi legacy gitu loh ke masyarakat sekarang, modern yang sekarang itu. Jadi
Dan tentunya yang kayak gitu-gitu nggak apa nggak bukan nggak mudah bukan akan hilang, jadi ya pasti akan tetap ada gitu loh maksudnya, dan mungkin uh, evolving kali ya, nilai-nilai yang dianut mereka dari zaman dulu gitu, jadi bagus banget, dan mereka baru menang Emmy. um, ya keren sih. Apa apa namanya, layak banget buat menang gitu, jadi I would recommend watch Shogun. Cukup heavy. Buat yang kamu mikir, emang itu filmnya tidak didesain untuk orang yang nggak mau mikir ya kalau nonton gitu, tapi it's a great apa namanya, series sih. Dan cuma 10 episode kalau nggak salah ya, pokoknya pendek, nggak gitu panjang gitu, nggak kayak drakor gitu. Saya juga udah lama banget nggak nonton drakor, udah agak, karena kalau udah yang episodenya lama banget gitu, drakor tuh menurut saya slow pace, jadi kadang lebih gampang bosen. Tapi kan belakangan ini ada beberapa drakor yang pendek-pendek ya, yang modelnya ngikutin kayak Netflix series kayak Squid Game gitu kan, atau pokoknya yang kurang dari 10 episode gitu lah, itu masih kayak cocok gitu. Tapi kalau udah kayak 16 sampai 20 episode tuh aduh gitu. Sebenarnya pengen banget sih, udah banyak banget apa temen-temen tuh ngerekomen ini gitu. Paling ya kalaupun nonton bakal dicepet-cepetin banget ya. Bakal apa, nggak bisa ditonton setiap detik gitu loh, setiap scene-nya gitu. Anyway, itu mungkin sedikit cerita di luar dari PhD saya. Em, Apa namanya? Iya, alhamdulillah summer udah mau selesai. Meski ya jujur deg-degan juga karena udah 3 bulan lagi udah ganti tahun. Emang bener kata orang-orang tuh tahun tahun ini dan kayaknya juga sama tahun lalu juga, rasanya tuh emang selalu cepet banget gitu loh. Waktu tuh emang berasa bener-bener kayak ini aja gitu loh, kayak apa? Kayak ngedip aja gitu loh. Ya entah itu pertanda apa ya. Semoga sih pertanda kita eh, menikmati hidup ya. Tapi kadang satu sih kayak semakin diingetin lagi sih, saya jujur saya kayak ngerasa ya di remind aja gitu loh kalau ya dunia ini tuh emang fana banget gitu loh. Kita nggak akan berasa gitu loh maksudnya. Kita nggak ya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun berlalu gitu. Udah udah sampai di sini aja gitu loh. Jadi um, dan juga ya kita kan tentunya kan semua bermuara kan kembali ke ya ke apa, ke Tuhan gitu ya. Jadi kadang saya sedikit ya merefleksikan aja sih. Iya, kadang mungkin nggak tahu ya. Sekarang tuh saya kayak diberi banyak waktu untuk melamun dan berpikir gitu loh. Kayak sebenarnya apa yang, karena suka suka mikir aja gitu. Sebenarnya apa yang mau dikejar sih, apa yang mau dicari gitu loh. Kalau pada akhirnya itu kita ya akan ninggalin dunia ini gitu loh. Jadi ya emang, dan saya kadang ngerasa juga bekal saya juga, aduh belum banyak banget gitu. Ingin apa? Ya ingin bisa prepare lebih baik gitu loh untuk bekal nantinya di di alam yang akan kekal gitu. Jadi ya insya Allah semoga ya eh, bisa terus di reminder gitu loh untuk terus nyiapin bekal. Gak tau kenapa belakangan ini sering mikirin, iya suka apa, sering mikirin ini aja gitu. Terus ya mungkin iya, sejak iya sebenarnya udah lama ya, maksudnya udah berarti udah hampir 2 tahun lalu sejak teman satu sahabat saya pergi itu, kayak lebih sering aja gitu loh, apa pikiran-pikiran ini tuh sering aja muncul gitu loh. Maksudnya teman saya udah pergi duluan gitu ya. Pada dasarnya sebenarnya ya sahabat saya pergi lebih dulu ya, pada dasarnya kan kita sebenarnya kita tuh di antrian gitu loh maksudnya. Jadi tiba-tiba suka suka keinget aja lagi gitu loh maksudnya untuk eh, apa namanya, iya, apa ya istilahnya kayak ada di istilah memento mori ya, jadi untuk ya kita selalu diberi apa, reminder terhadap kematian gitu ya. Kadang tuh mungkin ya banyak orang takut ya untuk membahas hal-hal gini, tapi padahal hal itu kan udah pasti ya, maksudnya hanya kita kita aja ya, sebagai manusia nggak tahu kapan gitu loh. Jadi saya rasa kayaknya ya penting juga gitu loh di untuk diomongin gitu loh. Saya belakangan juga suka baca-baca konten kalau ya tadi kadang keluarga itu mungkin hal kayak gini nganggapnya tabu atau apa gitu. Padahal kita kan akan berjalan menuju hal yang pasti ya, maksudnya terhadap kematian. Tapi kadang orang kayak mungkin nggak mau aja ngomong, kadang suka dianggap seolah melangkahi takdir, padahal bukan melangkahi takdir gitu loh. Tapi ya untuk prepare gitu loh, maksudnya untuk apa namanya,
ya persiapan untuk diri kita juga, untuk keluarga dan apa untuk orang-orang yang kita anggap penting gitu ya di hidup kita gitu. Jadi ya Bismillah, semoga kita semua layak untuk mendapatkan surganya ya, amin ya Allah. Ya. Oke, mungkin kayaknya ini udah lama banget nih cuap-cuap. Ini udah 2 bulan gak bikin jurnal. Intinya semoga ya intinya semoga kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan, em, eh, apa namanya, tanpa harus apa ya, tanpa harus apa sih, kok tiba-tiba saya jadi ngeblank ini. Oke lah, udah oke, forget it. Oke, thank you udah yang udah mau dengerin. Sampai ketemu di jurnal berikutnya. Bye bye.